2.6. Panas dan perpindahannya. Subtema 1 Suhu dan kalor. Pembelajaran 3. Yuk, kita mulai pelajaran kali ini dengan membaca teks berikut. Manusia dengan lingkungan alam. Semua makhluk hidup yang ada di bumi, melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup. Lingkungan alam merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup. Dari bacaan di atas, jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Apa judul bacaan di atas? Manusia dengan lingkungan alam. 2. Tuliskanlah kata-kata kunci yang ada dalam setiap paragraf di atas. Paragraf 1, makhluk hidup, lingkungan alam. Paragraf 2, benda mati, makhluk hidup. Paragraf 3, makhluk hidup, benda mati. Paragraf 4, hubungan, menyesuaikan diri, memanfaatkan alam. Paragraf 5, manusia, alam, ilmu pengetahuan, teknologi. 3. Buatlah pertanyaan dengan menggunakan kata kunci yang kamu tentukan dari setiap paragraf pada bacaan di atas. Kemudian, mintalah temanmu untuk menjawabnya. Mengapa makhluk hidup dapat mempengaruhi benda mati? 4. Buatlah paling sedikit 2 pertanyaan tentang bacaan yang ingin sekali kamu ketahui lebih dalam. Mengapa manusia membutuhkan hewan dan tumbuhan? Mengapa manusia menyesuaikan diri dengan alam? 5. Apa yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di atas? Jelaskan isi bacaan di atas pada teman sebangkumu. Makhluk hidup melakukan hubungan dengan makhluk hidup dan lingkungannya. Makhluk hidup juga dapat memengaruhi benda mati. Manusia memanfaatkan alam menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan bacaan di atas. 1. Apa yang dimaksud dengan lingkungan alam? Semua yang ada di luar tubuh kita yang terdiri atas benda mati dan makhluk hidup yang saling berinteraksi. 2. Apa sajakah interaksi yang terjadi dalam lingkungan alam? Interaksi yang terjadi yaitu antara benda mati dengan makhluk hidup, interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. 3. Jelaskanlah salah satu contoh bentuk interaksi dalam lingkungan yang terdiri atas lingkungan makhluk hidup, benda mati. Salah satu contohnya adalah daerah yang banyak tumbuhan akan membuat suhu udara menjadi lebih sejuk. 4. Jelaskanlah interaksi yang terjadi antara manusia dengan lingkungan alamnya. Interaksi antara manusia dan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu interaksi yang menyesuaikan diri dengan alam dan interaksi yang memanfaatkan alam. 5. Berikanlah contoh interaksi antara manusia dengan lingkungan alam yang kamu ketahui. Para nelayan yang memilih waktu berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca agar terhindar dari bencana dan memperoleh tangkapan ikan yang banyak. Para petani harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Interaksi antara manusia dan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu interaksi yang menyesuaikan diri dengan alam dan interaksi yang memanfaatkan alam. Manusia mempelajari peristiwa alam di lingkungannya. Agar tanamannya tumbuh dengan baik, petani menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan. Nelayan memilih cuaca yang tepat untuk berlayar agar terhindar dari bencana dan banyak mendapatkan ikan. Dengan pengetahuan dan teknologi, manusia memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia membuat hujan buatan untuk menanggulangi kemarau panjang agar hasil pertanian tidak menurun. Berdasarkan bacaan di atas, jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. 1. Jelaskanlah pokok pikiran di setiap paragraf dengan menggunakan tabel berikut. Lengkapi juga dengan informasi penting pada setiap paragrafnya.
Paragraf pertama, hubungan makhluk hidup dengan lingkungan. Lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup. Lingkungan alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Paragraf kedua, benda mati dan makhluk hidup saling memengaruhi. Bentuk hubungan antara benda mati dan makhluk hidup adalah jenis tanah, suhu, dan curah hujan, memengaruhi jenis tanaman yang tumbuh dan hewan yang berkembang. Paragraf ketiga, pokok pikirannya adalah makhluk hidup dapat memengaruhi benda mati. Informasi pentingnya adalah, daerah yang banyak tumbuhannya menjadi lebih sejuk dan air tanahnya melimpah. Tanaman membantu tanah menahan air dan menyimpannya. 2. Tulislah satu paragraf yang menjelaskan bacaan di atas. Gunakan pokok pikiran dan informasi penting di atas dalam tulisanmu dengan bahasamu sendiri. Contohnya, makhluk hidup dan lingkungan saling berhubungan. Selain dengan lingkungan, makhluk hidup juga berhubungan dengan benda mati. Makhluk hidup dapat memengaruhi benda mati. Ada dua macam hubungan antara manusia dengan alam, yaitu manusia menyesuaikan diri dengan alam dan pemanfaatan alam oleh manusia. Manusia memanfaatkan alam menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mereka miliki. Nah, tahukah kamu bahwa setiap manusia mempunyai hak yang dilindungi undang-undang? Salah satu hak warga negara Indonesia adalah mendapatkan pendidikan yang layak. Kita adalah warga negara Indonesia. Kamu yang lahir dan besar di Indonesia mempunyai hak sebagai warga negara Indonesia. Sebagai seorang siswa pun, kamu mempunyai hak-hak yang harus kamu ketahui. Bacalah bacaan berikut ini dengan saksama sebelum kamu melakukan kegiatan berikutnya. Konvensi Hak-Hak Anak. Berdasarkan bacaan di atas, lakukanlah kegiatan berikut. 1. Tuliskan beberapa kata-kata sulit yang belum kamu pahami. Cari tahu makna kata tersebut dengan mendiskusikannya bersama teman dan gurumu. Konvensi maknanya kesepakatan atau kemufakatan. Ratifikasi maknanya pengesahan dokumen negara. Identitas maknanya jati diri, ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang. Diskriminasi maknanya pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara. Eksploitasi maknanya pemanfaatan untuk keuntungan diri sendiri. 2. Buatlah daftar hak anak yang kamu dapatkan dari bacaan di atas. Catatlah hak-hak tersebut di bawah ini. Hak kelangsungan hidup, hak perlindungan, hak tumbuh dan berkembang, dan hak berpartisipasi. 3. Dari daftar yang kamu buat di atas, tulis dan tandailah hak-hak yang sudah kamu dapatkan dengan membuat tanda centang. 4. Bagaimana kamu mendapatkan hak-hak tersebut? Hak kelangsungan hidup didapat dengan cara selalu menjaga kesehatan tubuh dengan makan makanan bergizi. Hak perlindungan diperoleh dari mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Hak tumbuh dan berkembang dilakukan dengan cara memanfaatkan waktu dengan bijak untuk bermain dan belajar. Hak berpartisipasi diwujudkan dengan cara menyampaikan pendapat dengan sopan. Tahukah kamu tentang hakmu sebagai siswa? Bacalah artikel berikut ini dengan saksama. Perhatikan daftar hak siswa di atas. Pahamilah kalimat pada setiap bagian tersebut, lalu tuliskanlah kembali dengan menggunakan kata-katamu sendiri. Hak-hakku sebagai seorang pelajar, antara lain, hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, hak untuk mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan, hak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya, hak mengikuti program pendidikan yang berkelanjutan, hak mendapat bantuan fasilitas belajar, hak mendapat pembelajaran dan bimbingan di sekolah, hak pindah ke sekolah yang sejajar atau yang tingkatnya lebih tinggi, hak memperoleh penilaian hasil belajar, hak menyelesaikan program pendidikan lebih awal.
Dapat disimpulkan bahwa hak adalah milik, kepunyaan, kewenangan untuk berbuat sesuatu, karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya.